Teori versus praktek dalam pertarungan mengejar views dan subscriber. Pertentangan antara teori dan praktek dalam mengejar views dan subscriber seringkali menjadi perdebatan yang menarik di dunia konten digital. Kita sering mempertanyakan kembali suatu teori ketika tidak berhasil. Padahal di saat yang sama mungkin ada seseorang yang berhasil dengan teori itu. Atau mengatakannya sebagai strategi itu jika berhasil, padahal mungkin itu tidak berhasil pada orang lain. Saya akan membagikan beberapa poin yang dapat membantu memahami dinamika antara teori versus praktek dalam konteks ini. 1. Teori. Teori mengacu pada konsep dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan strategi konten yang efektif. Ini bisa meliputi pemahaman tentang algoritma platform, analisis data, dan pengetahuan tentang perilaku audiens online. Banyak kreator berbagi konsep, strategi, bahkan sugesti mereka melalui video-video yang mereka tayangkan, dan ketika menontonnya, orang mungkin saja akan merasa bahwa dia baru saja menemukan jalan keluarnya. Teori memberikan landasan yang kuat untuk merencanakan dan mengeksekusi strategi konten yang berhasil. Ini membantu kreator untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dan bagaimana dapat mencapainya. Setiap kreator memiliki perencanaan dan eksekusi yang berbeda-beda meski pada prinsipnya sama. Mereka membagikan strateginya karena mereka sudah membuktikannya dan berhasil. Tapi bagi kreator yang sedang memulai, semua itu baru merupakan teori. 2. Praktek. Praktek melibatkan penerapan teori dalam situasi nyata dan melihat hasilnya. Ini melibatkan pembuatan konten, promosi, interaksi dengan audiens, dan pengukuran hasil. Di bagian ini, kreator menerapkan semua teori yang menjadi landasan dan melakukan eksekusi, lalu akan terlihat hasilnya. Tingkat keberhasilan pada dasarnya tidak akan pernah persis sama antara seorang dengan seorang lain, atau seorang dengan pemberi teori. Praktek membantu kreator untuk menguji dan menyesuaikan strategi mereka berdasarkan pengalaman langsung dan umpan balik dari audiens. Ini memungkinkan mereka untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja konten mereka seiring waktu. Di bagian ini, seorang kreator akan menemukan apakah teori yang diterapkannya bekerja dengan baik atau ternyata membutuhkan penyesuaian di lapangan. Karena tentunya materi menjadi faktor terjadinya kesesuaian atau tidak. 3. Hubungan antara teori dan praktek. Idealnya, teori dan praktek bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori memberikan panduan dan pemahaman yang diperlukan untuk merencanakan strategi, sementara praktek membantu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata dan mengadaptasinya sesuai kebutuhan. Namun terkadang ada kesenjangan antara teori dan praktek. Beberapa strategi yang didasarkan pada teori mungkin tidak menghasilkan hasil yang diharapkan ketika diterapkan dalam praktek. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti materi video itu sendiri, perubahan algoritma platform, perubahan perilaku audiens, atau faktor lain yang sulit diprediksi. 4. Pentingnya keseimbangan. Penting untuk mencari keseimbangan antara teori dan praktek dalam mengejar views dan subscriber. Ini berarti tidak hanya bergantung pada teori tanpa mengujinya dalam situasi nyata, tetapi juga tidak terlalu fokus pada praktek tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Keseimbangan antara teori dan praktek memungkinkan kreator untuk memiliki strategi yang terinformasi secara baik dan fleksibel dalam menanggapi perubahan yang terjadi di lingkungan konten digital. Dengan memahami hubungan antara teori dan praktek, kreator dapat mengembangkan strategi konten yang lebih efektif dan adaptif dalam mengejar views dan subscriber. Demikian sedikit pembahasan tentang teori versus praktek dalam perburuan views dan subscriber. Jika sharing ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe, serta berikan komentar jika ingin menambahkan apa yang mungkin masih luput dalam pembahasan ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.